Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah restoran cepat saji bernama Big Taters, di mana kita akan berfokus pada seorang waitress bernama Sarah Walker. Bekerja sebagai seorang waitress rupanya hanya sebagai batu loncatan bagi Sarah. Sebenarnya ia sangat berambisi menjadi seorang bintang film. Di sela-sela pekerjaannya ia mengikuti beragam kelas akting. Tak jarang juga ia mengikuti audisi yang diadakan rumah film atau semacamnya. Akan tetapi dari setiap audisi yang ia ikuti ia selalu gagal. Dan ternyata Sarah ini memiliki sebuah gangguan di mana ia akan menarik rambutnya sendiri ketika ia merasa marah ataupun kecewa. Dan hal itu cukup memberinya sedikit kelegaan. Satu hari Sarah melihat iklan casting yang diadakan rumah film bernama Astraeus Picture yang sedang mencari pemeran utama untuk sebuah film horor. Tak menunggu lama, Sarah pun langsung mengirimkan lamarannya. Beberapa hari kemudian Sarah diajak teman sekamarnya yang bernama Tracy ke rumah salah seorang sutradara muda bernama Danny yang sedang mencari pemeran utama untuk film pendeknya. Tentu Danny sangat senang dengan kehadiran Sarah karena semua orang tahu kalau Sarah telah banyak mengikuti kursus akting. Namun sepertinya Sarah sedikit ragu bergabung karena seorang teman bernama Erin juga ada di sana, yang mana mereka telah cukup lama tak akur karena masalah yang tak pernah diceritakan. I like your shoes, Sarah. Dalam perjalanannya pulang, Danny kembali mendatangi Sarah. Awalnya ia ingin membujuk Sarah agar bermain di filmnya. Akan tetapi di saat yang sama Sarah mendapatkan pesan dari Astraeus Picture yang memintanya datang untuk audisi. Dan kabar itu pun diketahui teman-temannya termasuk Erin. Hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Sarah mulai menunjukkan bakat teaternya di hadapan para penilai. Namun saat ia berakting tiba-tiba kepalanya berdarah hingga ia pun berteriak histeris. Akan tetapi ternyata Sarah hanya bermimpi. Sarah lalu mendatangi undangan casting bersama para pelamar yang lain di hari tersebut. Ia pun sangat cemas karena melihat seorang gadis keluar sambil menangis. Tak lama kemudian Sarah pun dipanggil ke dalam. I'm Sarah Walker. Sarah mulai memperkenalkan diri dan memaparkan backgroundnya yang telah banyak mengikuti kelas akting dan audisi. Namun sepertinya para penilai tak begitu tertarik dan meminta Sarah segera menunjukkan kemampuannya. Out there on one of her benders, something happened to her. Chloe! So she's still... Her dad gave her this chess. Thank you, Sarah. Setelah Sarah menunjukkan skill aktingnya dengan naskah yang telah diberikan, tim penilai mempersilahkan Sarah keluar dan menunggu telepon dari pihak film. Dengan sedikit lemah, Sarah pun keluar dan sepertinya ia sadar kalau ia tak akan lolos dari audisi tersebut. Merasa kecewa dengan situasi tersebut, Sarah mulai depresi dan gangguan itu muncul kembali. Yang tanpa sadar, ia berteriak sambil menarik rambutnya sendiri. Setelah perasaannya tenang kembali, Sarah keluar toilet dan rupanya ia sudah ditunggu oleh salah seorang penilai bernama Mary. Dan ia mengira kalau Sarah memiliki bakat tersembunyi. Sarah lalu diminta menunjukkan ekspresi yang sama saat di toilet. Namun Sarah menolak karena kejadian itu muncul begitu saja dan di luar kendalinya. Mendengar jawaban tersebut, Mary sedikit kecewa dan meminta Sarah keluar. Sarah pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia pun memaksa dirinya mengeluarkan ekspresi tersebut. Dan hal itu berhasil membuat para penilai terpukau. Thank you, Sarah. Sepulang dari audisi, Tracy menanyakan perihal audisi Sarah. Dengan sedikit pesimis, Sarah mengatakan kalau para penilai membuatnya seperti orang gila. Ia lalu ke kamar dan menatap pajangan bintang idolanya. Dan ia pun merasa tak lama lagi mimpinya akan segera terwujud. Beberapa hari berlalu, Sarah mendapatkan telepon dari pihak film. Ia meninggalkan customer dan menerima panggilan tersebut. Sarah tersenyum kegirangan mendengar kalau ia dipanggil kembali untuk audisi yang kedua. Sarah pun nampak tak sabar dan ia mengatakan kalau ia akan menarik semua rambutnya jika itu diperlukan. Akan tetapi hal tersebut diketahui oleh manajer restoran yang bernama Carl. Ia pun meminta Sarah ke ruangannya.
Di sana, Carl mengatakan kalau ia telah banyak mendengar kalau Sarah telah mengikuti banyak kursus akting dan beberapa audisi. Ia pun meminta agar Sarah bisa memilah-milah agar bakat aktingnya tersebut tak mengganggu pekerjaannya. Carl pun meminta Sarah tak mengulangi perbuatannya itu dan ia bisa kembali bekerja. Namun apa yang dikatakan Sarah kemudian sangat mengagetkan Carl, karena Sarah mengajukan pengunduran diri hari itu juga. Sarah merasa tempatnya bukan di sini dan bakat akting yang ia miliki harus berada di tempat yang tepat. Dan baginya, restoran Carl hanya sebagai penghalang untuk mewujudkan mimpinya. Keesokan harinya, Sarah mendatangi studio film dan ia diminta masuk ke sebuah ruangan gelap. Di sana ia ditempatkan di depan sorotan lampu dan diawasi oleh penilai yang sama seperti sebelumnya. Si penilai pria kemudian meminta Sarah melepaskan busananya, dan tentu hal itu membuat Sarah sangat kaget. Namun karena itu adalah syarat utama audisi tersebut, Sarah yang memang sudah bertekad kuat menjadi artis, akhirnya melepaskan busananya satu persatu. Setelah itu cahaya lampu tiba-tiba padam dan Sarah kembali diminta melakukan adegan marah seperti kemarin. Dalam kedipan sorotan lampu, Sarah memaksa gangguan dalam dirinya muncul. Ia mulai menarik rambutnya sendiri dan berteriak seolah-olah kini dirinya dikuasai oleh sesuatu yang lain. Thank you. Dan ternyata hal itulah yang sebenarnya dicari oleh Mary dan asistennya, sisi gelap dari diri seorang Sarah. Melihat kesan Mary yang nampak puas, Sarah sangat senang. Akan tetapi, Sarah sama sekali belum menyadari apa yang diincar Mary sebenarnya. Setelah sampai di apartemen, Sarah melihat teman-temannya sedang berkumpul di kolam. Mereka pun ingin tahu bagaimana hasil audisi Sarah. Sarah menjelaskan apa saja yang ia lakukan di sana. Ia juga mengatakan kalau ia belum menyelesaikan seluruh audisi. Salah satu teman yang bernama Erin pun nyeletuk kalau rumah produksi itu hanya bermain-main dengan Sarah. Ia yakin Sarah tak akan mendapatkan apapun dari mereka. Meskipun dibully seperti itu, Sarah hanya diam. Ia tahu selama ini Erin memang tak pernah menyukainya. Sarah kemudian ke atas dan bertemu Tracy. Sarah menjelaskan semuanya berjalan dengan lancar dan ia masih menunggu panggilan berikutnya. Tak lama kemudian mereka mendengar Erin jatuh sampai hidungnya berdarah. Sarah pun terlihat menikmati pemandangan tersebut. Di malam harinya, Sarah kembali mendapatkan panggilan yang ketiga, di mana kali ini ia diberitahu kalau produser ingin bertemu dengannya. Dan tentu saja hal itu sangat mengagetkan Sarah. Dengan dress terbaik yang ia miliki, Sarah mulai berdandan dan membuat dirinya semenarik mungkin. Saat keluar kamar, semua teman-temannya kaget melihat penampilan Sarah. Tracy pun menjelaskan kalau Sarah akan bertemu sang produser, yang membuat semua yakin kalau sebentar lagi Sarah akan menjadi bintang film dan melupakan mereka semua. What thing? Singkat cerita, Sarah tiba di rumah sang produser dan sampai film selesai, ia tak pernah menyebutkan namanya. Mr. Produser menyambut hangat kedatangan Sarah dan ia pun mengatakan kalau tak banyak orang yang bisa sampai ke ruangan tersebut. Dan jika ada, pasti hanya orang-orang yang memiliki bakat akting yang sangat luar biasa. Being taped. Produser lalu menjelaskan kalau film horor yang berjudul Silver Scream akan sangat cocok untuk pribadi Sarah. Si produser yakin film tersebut akan laris di pasaran dan wajah Sarah akan terpampang di lobi-lobi hotel terkenal dan gedung-gedung sebagai pemeran utama dalam film tersebut. Sarah tak bisa menahan haru karena tinggal menunggu waktu bintangnya akan bersinar di dunia perfilman, dan itu adalah cita-citanya sejak dulu. Si produser lalu duduk di sebelah Sarah dan mengatakan kalau ini adalah audisi yang terakhir dan akan menentukan masa depan Sarah. Sarah lalu menanyakan kapan ia bisa memulai skill aktingnya di depan si produser. Si produser pun mengatakan inilah audisinya sambil meletakkan tangannya di atas paha Sarah. Sarah berusaha menolak karena ia tahu pasti maksud Pak Tua tersebut. Namun si Pak Tua terus memaksa dan mengatakan kalau ini adalah gerbang masuk menuju popularitas. Tangan si produser semakin nakal hingga membuat Sarah beranjak dan tanpa basa-basi ia meminta agar pintu dibuka sekarang juga. Whoa, no. Open the door. Dan sang produser pun hanya terdiam melihat kepergian Sarah. Kedatangan Sarah yang begitu cepat membuat semua bertanya. Dengan singkat, Sarah hanya menjawab semua tak berjalan lancar.
Tracy menyusul Sarah ke kamar dan berusaha menenangkan sahabatnya yang tengah bersedih. Sambil menangis, Sarah pun menceritakan perilaku si produser cabul yang mengharuskan Sarah melayaninya lebih dulu sebagai syarat masuk ke dunia perfilman. Sarah benar-benar terpukul dengan kejadian itu, ditambah lagi sekarang ia juga telah kehilangan pekerjaan utamanya. Tracy mencoba menenangkan Sarah dan memintanya tak kembali ke produser tersebut. Tracy menambahkan Sarah masih bisa meminta pekerjaan kembali di restoran sebelumnya, dan ia bisa ikut bermain di film yang sedang digarap oleh Danny. You should talk to him. Okay. Hari berikutnya, dengan membuang semua kesombongannya, Sarah kembali menemui Carl. Ia meminta maaf dan meminta agar ia bisa dipekerjakan kembali. Awalnya Carl merasa enggan memperkerjakan Sarah kembali, mengingat sikap Sarah yang menggunakan restorannya hanya sebagai batu loncatan. Apalagi ia cukup sering melihat Sarah bermain ponsel saat bekerja. Namun Sarah mengatakan kalau ia akan bekerja sungguh-sungguh dan tak akan mengulangi kesalahannya kembali. Dan hal itu membuat Carl merasa kasihan dan akhirnya menerimanya kembali. Dengan catatan ini adalah kesempatan terakhir dan jika ia tak mematuhi aturan, tak ada lagi tempat untuknya di Big Theaters. You do that for me? Yeah, I can do that. Sarah pun harus menerima kenyataan kalau ia harus kembali ke apartemen kumuhnya bersama kawan-kawan senasib yang hanya bisa bermain di film kecil di bawah asuhan sutradara Danny. Saat ia berusaha menenangkan diri, Danny menghampirinya. Ia mengatakan kalau Tracy telah menceritakan pada mereka semua tentang pelecehan yang dilakukan si produser. Ia meminta Sarah jangan bersedih karena semua teman-temannya akan selalu ada untuknya. Danny juga menawari Sarah peran utama di filmnya jika Sarah berminat. Mendengar hal itu, Sarah merasa sedikit tenang dan disinilah ia merasa kalau Danny begitu perhatian padanya. Meskipun awalnya ia sempat pesimis dengan kemampuan Danny, tapi melihat keyakinan Danny yang begitu tekun dengan proyeknya, Sarah merasa ia telah berada di tempat yang tepat. Di saat itulah Danny memberikan Sarah sebutir pil surga, dan tanpa pikir panjang Sarah pun menerimanya begitu saja. Malam itu Sarah benar-benar melepaskan semua beban pikiran dan sakit hatinya. Ia mendapatkan semangatnya kembali karena merasa semua teman-temannya selalu ada untuknya. Akan tetapi wajah Sarah kembali murung saat melihat Danny hanya berfokus pada Erin. Hatinya pun semakin terbakar saat melihat Erin mencium sutradara tersebut. Sarah merasa cemburu. Ia pun benar-benar kecewa pada Danny dan semua yang ada di sana. Ia merasa kegagalannya membuatnya dikucilkan oleh semuanya. Disitulah kembali terbesit dalam pikirannya untuk menerima tawaran si produser. Malam itu juga Sarah menghubungi Mary dan rupanya Mary meminta Sarah datang langsung ke tempat sang produser malam itu juga. Singkat cerita, Sarah tiba di tempat sang produser. Ia meminta maaf atas kesalahan yang kemarin ia buat. Dan kali ini ia akan memberikan apapun asalkan ia bisa menjadi seorang bintang. Produser mengatakan kalau Sarah harus menyerahkan segala yang ia punya dan bergabung bersama mereka di langit. Ia akan diberikan mata yang baru dan kehidupan yang baru. Meskipun Sarah tak mengerti apa maksud si produser mengatakan itu, ia tetap melakukan apapun yang produser itu katakan. Would you give up your body? Yes. Hari berikutnya Sarah terbangun dengan sakit perut yang luar biasa. Ia juga merasa badannya sangat letih, namun ia tetap memaksakan diri bekerja. Carl yang melihat kondisi tersebut menyuruh Sarah pulang. Namun Sarah malah menampar Carl, hingga Sarah pun akhirnya dipecat saat itu juga. Get the fuck out of here and don't come back. Sarah mencoba menghubungi pihak film namun tak ada yang menjawab. Ia mulai kesal dan mendatangi langsung rumah si produser. Namun sayang ia tak menemukan siapapun. Sarah semakin bingung dengan apa yang terjadi dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Is for me to open the lobby of the movie theater in the sky. Tracy yang khawatir dengan keadaan Sarah mencoba berbicara dengannya. Namun Sarah malah membentak Tracy dan mengatakan kalau Tracy yang telah membocorkan kegagalannya pada semua temannya.
Sarah merasa kini semua orang menjauhinya karena apa yang terjadi padanya. Dan Sarah pun merasa kalau semua kekacauan itu disebabkan oleh Tracy. Tracy berusaha menyadarkan Sarah kalau semua temannya sangat prihatin dengan apa yang ia alami, karena mereka semua adalah satu keluarga. Ia pun tak mengira kalau Sarah kembali ke tempat si produser dan menjual tubuhnya demi popularitas yang belum jelas. Tracy pun juga menyayangkan pekerjaan waitress yang kini ditinggalkan Sarah. Padahal selama ini menjadi waitress dapat membiayai semua kebutuhan Sarah. Sarah mengatakan ia kembali ke sana karena terpaksa, karena ia melihat semua orang menertawakan kegagalannya. Dan ia ingin membuktikan kalau ia mampu mencapai popularitas meskipun harus menjual jiwanya sekalipun. Sarah kembali ke kamar dan tiba-tiba Mary muncul dan membungkam mulutnya. Ia mengatakan kalau kehidupan baru sudah menunggu Sarah. Tiba-tiba tubuh Sarah berguncang hebat. Ia merasakan sesuatu yang lain dalam dirinya berusaha keluar dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian Sarah ke toilet dengan kondisi yang benar-benar lemah. Ia menatap cermin dan melihat rambutnya mulai rontok. Kulitnya mengelupas, begitu juga kuku jarinya yang terlepas dari tempatnya. Tak hanya itu, Sarah juga merasakan perutnya bergerak-gerak dan kemudian Sarah memuntahkan ratusan belatung dari mulutnya. Sarah pun semakin tak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Dengan sisa tenaganya, Sarah merangkak mengambil ponsel. Ia lalu menghubungi si produser dan menceritakan kondisinya. Si produser hanya tertawa dan mengatakan kalau tak lama lagi Sarah akan menjadi sesuatu yang baru. Ia akan bangkit dari tanah dan lahir menjadi kehidupan yang baru. Sarah lalu mencari Danny untuk meminta pertolongan. Namun sayang, ia tak menemukan Danny di kamarnya. Ia lalu ke belakang rumah dan melihat Danny tengah bersama Erin di dalam mobil. Dan hal itu kembali membuat hatinya terbakar. Tak lama kemudian Erin meninggalkan Danny untuk ke toilet. Dan setelah selesai dari toilet, ia pun sangat kaget melihat Sarah ada di sana. Bravo. Sarah? Sarah mengatakan ia mencari Danny untuk mengambil naskah film. Namun Erin malah menertawakannya. Erin rupanya telah mengetahui kalau Sarah menjual tubuhnya pada si produser. Dan cukup kaget melihat Sarah kembali tanpa hasil. Erin pun terlihat tersenyum sinis mengetahui sekarang Sarah malah meminta peran pada film kecil Danny. Adu mulut pun kemudian terjadi. Sarah mengatakan kalau Erin tak jauh berbeda. Ia yakin Erin juga menjual tubuhnya pada Danny untuk peran dalam filmnya. Erin lalu menyalakan lampu dan semakin kaget melihat mulut Sarah yang berlumuran darah. Ia pun bertanya apa yang terjadi dan berniat membawa Sarah ke rumah sakit. What happened to you? Don't touch me! Sarah, stop it! Stop it! We need... Sarah menolak keras ajakan Erin, namun Erin terus memaksanya. Hingga membuat Sarah kalap dan mengambil pisau lalu menebas leher wanita tersebut. Tak sampai di situ, ia yang melihat Erin masih hidup kembali menusuknya berkali-kali dengan brutalnya. Tak lama kemudian teman Danny yang bernama Ralph keluar dari kamar. Sarah lalu ke kamar dan menghabisi pacar Ralph yang sedang tidur dengan sebuah dumbbell. Ralph kembali dari toilet dan melihat apa yang Sarah lakukan. Apesnya saat ia kabur, ia malah terpeleset. Dan akhirnya Sarah pun menghabisinya dengan sadis. Beberapa saat kemudian Danny mendengar sesuatu di luar mobil. Ia pun keluar dan kaget melihat Sarah di sana. Danny lalu mengatakan kalau tadi Tracy sempat kemari dan menceritakan kejanggalan perilaku Sarah setelah kembali dari Astros Picture. Danny mengatakan kalau ia mengerti apa yang Sarah rasakan saat ini dan ia dapat menolong Sarah. Sarah hanya terdiam dan Danny kemudian menghampirinya. Akan tetapi tiba-tiba Sarah menusuk Danny sampai tewas. What's wrong with you? Tak lama muncul beberapa orang bertopeng yang mengelilingi Sarah. Sarah pun sepertinya sudah pasrah dengan apa yang akan mereka lakukan.
Sarah kemudian dibawa beberapa orang ke sebuah lahan di mana ternyata si produser dan beberapa orang lainnya adalah sebuah anggota sekte sesat. Dan saat ini mereka sedang melakukan sebuah ritual pembangkitan kembali sosok iblis yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka, yang telah ditanam si produser di dalam tubuh Sarah. Hari berikutnya Sarah muncul dari dalam tanah tanpa sehelai benang di tubuhnya. Ia juga mendapatkan sebuah kado dengan tulisan selamat ulang tahun. Itu berarti kini Sarah telah lahir menjadi sosok yang baru, sosok Sarah yang telah bersatu dengan iblis. Beberapa saat kemudian Tracy yang menyadari keberadaan Sarah mencarinya ke kamar. Di sana ia sangat kaget melihat Sarah berada di dalam selimut. Tracy lalu meminta maaf karena ia telah menyebarkan berita kegagalan Sarah pada semua temannya, yang seharusnya sebagai sahabat ia bisa menjaga rahasia tersebut. Sarah pun tak banyak bicara. Ia hanya meminta Tracy agar tidur di sebelahnya. Tracy lalu berbaring di sebelah Sarah. Di sana Sarah mengatakan kalau ia akan pergi sangat jauh dan ia ingin mengucapkan selamat tinggal pada Tracy. Seperti terkena hipnotis, Tracy hanya diam saja saat Sarah menciumnya, hingga mulut Tracy tiba-tiba mengeluarkan banyak darah hingga ia pun tewas di tempat. Setelah melihat Tracy mati, Sarah kemudian bercermin dan membuka kado yang berisi gaun dan juga rambut palsu. Sarah pun mulai merias diri dan melihat dirinya layaknya seorang bintang idola. Terlihat juga Sarah memakai kalung bintang yang sama seperti para anggota sekte yang lain. Dan film pun berakhir dengan adegan tersebut. Jadi sebetulnya pihak film tersebut adalah sebuah sekte sesat di mana tujuan mereka yaitu mencari orang-orang yang memiliki ambisi dan sisi gelap dalam diri mereka seperti Sarah, untuk mereka jadikan tempat bersemayamnya jiwa iblis yang ditanamkan oleh si produser. Tujuannya tiada lain untuk memperbanyak ras manusia setengah iblis dan mencari orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa seperti Sarah. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.